Kuatkanlah saya, ya Allah. Keluarga korban kecelakaan minibus yang terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Bulu Didi, Sumatera Utara ini histeris saat petugas gabungan mengevakuasi jenazah korban. Petugas menemukan jenazah korban di aliran Sungai Lai Kombih yang berjarak 5 km dari lokasi kejadian. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke RSUD Subul Salam untuk diidentifikasi lebih lanjut. Kita konfirmasi kepada keluarga korban dan itu identik ciri-ciri tersebut dengan almarhum atas nama Tata Agustianti. Jadi pekerjaannya mahasiswa dari Stikes Helvetia Medan, berusia 22 tahun, warga Aceh Barat. Hingga saat ini 4 korban mobil naas tersebut telah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi oleh tim gabungan, sementara 3 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Keluarga korban berharap seluruh korban mobil naas tersebut dapat ditemukan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Evakuasi korban kecelakaan maut tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Varian baru corona, Omikron, akhirnya masuk ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan menyikapinya? Akan kita perbincangkan nanti. Inilah iNews Prime, saya Latif Sregar. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang hendak menyerang kantor Bupati Manokwari. Warga yang memprotes kematian kepala adat juga merusak puskesmas. Polisi melepas tembakan peringatan ke udara berulang kali untuk membubarkan warga yang hendak menyerang pendopo kantor Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Kericuhan warga diperkarai akibat meninggalnya AL, kepala kampung di Bera, distrik dataran Izim Manokwari Selatan yang diklaim meninggal usai vaksin. Sebelumnya warga sudah merusak puskesmas Ransiki saat jenazah kepala kampung masih berada di tempat tersebut. Kemudian pihak Pemda juga mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga dari pihak keluarga sudah menerima dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Sejumlah ruas jalan yang diblokir warga saat ini telah dibuka aparat keamanan. Eksekusi rumah dinas polisi di Ciputat, Tangerang Selatan berakhir ricuh. Penghuni menolak pengosongan dengan dalih sedang sakit. Mau dioperasi, begini aja itu. Penghuni rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C di Ciputat, Tangerang Selatan nyaris pingsan saat tempat huniannya akan dieksekusi petugas. Ibu ini protes dan histeris saat anggota kepolisian akan mengeksekusi kediamannya. Petugas pun membawa ibu tersebut masuk ke dalam rumah. Eksekusi rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C Polda Metro Jaya ini ditolak penghuninya. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap berjalan. Petugas mengosongkan isi rumah warga. Petugas mengklaim sudah memberikan surat peringatan mengosongkan rumah sejak 22 November 2021 lalu. Eksekusi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018. Kami dari Polda Metro Jaya sudah memitigasi masalahnya. Kemudian kami sudah siapkan juga uang kerohiman dan kami juga sudah menjadikan fasilitas untuk para purnawirawan ini. Yang harus diketahui saja, semenjak Perpol nomor 13 tahun 2018 terbit, harusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil segala macam. Dari 44 rumah dinas yang akan dieksekusi, 17 penghuni rumah dinas sudah menyerahkan asetnya ke Polri untuk kembali dikelola negara.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai melanggar asas. Untuk meminta masuk ke gedung ini. Karena kalau kita hanya hari ini perwakilan. Sekitar 2.000 buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional atau GKNAS menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap melanggar asas. DPR mau merekayasa Undang-Undang nomor 12 2011 mau dirubah. Bayangin, itu yang dilanggar asas. Kalau asas dilanggar, artinya asas mau dihilangin dari Undang-Undang nomor 12. Jika aksi demonstrasi ini diabaikan, pengunjuk rasa berjanji akan mengerahkan lebih banyak massa untuk kembali menggelar aksi. Gunung Semeru di Jawa Timur yang kembali erupsi membuat warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Sementara di Jember, gempa dengan magnitudo 5,1 mengakibatkan rumah warga hancur. Sejumlah relawan dan warga di Dusun Sumbersari, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur berhamburan menyelamatkan diri saat guguran awan panas meluncur dari puncak Gunung Semeru. Petugas mengatur warga yang menyelamatkan diri menjauh ke lokasi aman. Di posko pengamanan, personil TNI Polri mengarahkan sejumlah relawan dan warga untuk segera turun melalui jalur evakuasi. Ayo terus turun. Turun. Yang bekerja di sektor terdekat arah lava. Tarik semua pasukan rescue. Dihentikan dan tinggalkan. Awan panas guguran turun rescue. Pengamatan dari pos PVMBG setempat, luncuran awan panas terlihat mengarah ke aliran lahar Sungai Besuksat menuju Dusun Kamar, Kajang, dan Dusun Curah. Sebagian warga mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman dengan pendampingan dari petugas kesehatan dan personil TNI Polri. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, gempa 5,1 magnitudo mengakibatkan sejumlah rumah warga hancur. Wilayah terdampak berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Genting dan dinding rumah warga hancur akibat goncangan gempa. Sebagian di antaranya nyaris rata dengan tanah. Gempa dirasa warga dengan durasi cukup lama. Gempanya terasa besar, lebih besar daripada kemarin dan lebih lama. Sejumlah warga masih khawatir jika gempa susulan kembali terjadi dan memilih berada di luar rumah. Lahar dingin menerjang Desa Sumberwuluh di Lumajang, Jawa Timur. Lahar dingin terjadi setelah kawasan Gunung Semeru dilanda hujan deras. Bondeli Utara sudah sebesar ini banjirnya. Bondeli Utara sudah sebesar ini banjirnya. Bondeli Utara. Dusun Bondeli di Desa Sumberwuluh diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Banjir lahar dingin terjadi setelah hujan deras melanda kawasan Gunung Semeru. Sebelum banjir lahar dingin, Gunung Semeru kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran. Erupsi pagi tadi pun sempat menimbulkan kepanikan warga. Ya ini namanya itu erupsinya tuh gunungnya meledos lagi. Sampai ke sini ya Bu ya dampaknya? Hujan abu lagi ya ini? Iya. Ya mau nggak mau harus tetap waspada. Okay. Berdasarkan data relawan tanggap bencana, sejumlah warga yang desanya dilintasi banjir lahar dingin telah dievakuasi ke pengungsian. Petugas mengimbau warga tetap waspada namun tidak panik. Dua pekerja proyek jembatan di Ponorogo, Jawa Timur tewas tertimbun longsor. Evakuasi korban menggunakan alat berat karena tertimbun tanah sedalam 2 meter. Dua korban pekerja proyek jembatan Mijil di Desa Grogol, Sawo, Ponorogo, Jawa Timur berhasil dievakuasi setelah tertimbun material longsor. Kedua korban ditemukan di antara timbunan tanah sedalam 2 meter. Pencarian kedua pekerja proyek jembatan melibatkan alat berat untuk menggeser batu dan tanah.
Oleh petugas, kedua korban langsung dievakuasi. Tewasnya 2 pekerja proyek jembatan terjadi saat korban bersama 4 rekan lainnya tengah merakit besi di dasar jembatan. Tiba-tiba pondasi jembatan ambrol dan menimpa 2 pekerja serta 1 alat berat. Empat orang. Terus habis itu taunya gimana? Taunya ya tahu-tahu ya megah ambrol, saya lari. Ayah mbak niku retak niku anu mengke detak ambrol mulai. Lokasi longsoran telah dipasang garis polisi dan menjadi tontonan warga sekitar. Aktivitas pengerjaan jembatan telah dihentikan untuk mengantisipasi terjadinya runtuhan susulan. Seorang penarik becak tewas akibat ditabrak mobil sport mewah di Palembang. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Berdalih tak tahu jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, pengendara motor ini masuk ke tol Jagorawi melalui pintu gerbang Cawang. Pengendara motor ini akhirnya dihentikan polisi karena membahayakan pengguna jalan tol. Setelah ditegur dan diberi penjelasan, pengendara tersebut akhirnya diarahkan oleh petugas untuk keluar dari jalan tol. Dari kesaksian warga, aksi pengendara motor seperti ini sudah sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Meski sudah diteriaki, namun para pengendara tidak mendengarnya. Ya, nggak apa. Plafon rumah warga di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur ini langsung ambruk saat petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular sanca yang bersembunyi di atap rumah. Ukuran ular yang besar dan adanya perlawanan sempat membuat petugas damkar kesulitan. Ular bahkan mencoba sembunyi di balik lemari, menghindari petugas. Setelah dilumpuhkan, ular kemudian diukur dan ternyata panjangnya lebih dari 3 meter. Setelah bertarung selama 15 menit, ular sepanjang 3 meter ini kemudian dibawa petugas ke posko damkar di Jatinegara, Jakarta Timur untuk selanjutnya diserahkan ke pecinta reptil. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Lingkar, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Diduga, pengeroyokan terjadi lantaran rebutan pacar. Salah satu pelaku kesal saat kekasihnya berpaling dan memilih pria lain yang merupakan korban pengeroyokan. Melihat korban santai di pinggir jalan, pelaku bersama rekan-rekannya langsung menyerang dan menganiaya dengan helm dan balok kayu. Berbekal video amatir, polisi menciduk pelaku dengan mendatangi satu persatu lokasi persembunyiannya. Dari keempat pelaku yang kini diproses, 1 diantaranya menyerahkan diri dengan mendatangi Mapolsek Wara. Kejadian di Kemiwak dekat Garuda. Inilah detik-detik setelah sebuah mobil sport menabrak becak di Palembang, Sumatera Selatan. Warga dan pengendara lain yang melintas pun langsung berupaya membantu korban yang tergeletak usai kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, seorang penarik becak tewas di tempat, sementara 3 lainnya luka berat. Sebelum kecelakaan, mobil sport tersebut sempat menaiki trotoar dan menghantam becak yang sedang menunggu penumpang. Para korban kini mendapat perawatan di Rumah Sakit AK Gani Palembang. Sementara guna kepentingan penyelidikan, pengemudi mobil sport tersebut kini diperiksa intensif di Polsek Ilir Barat 1. Angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Wonosari, Madiun, Jawa Timur. Akibat terjangan angin puting beliung ini, ratusan rumah rusak termasuk kantor Polsek Wono Asri. Sebagian besar kerusakan terjadi di bagian atap dan akibat pohon tumbang. 4 desa yang terdampak angin puting beliung yakni Sidomulyo, Ngadirjo, Jatirejo, dan Plumpung Rejo.
Usai terjangan angin puting beliung, warga bergotong royong membersihkan sisa reruntuhan rumah dan pohon yang tumbang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Varian baru virus corona Omikron akhirnya tiba di Indonesia. Apa yang harus kita perbuat? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Mas Dalina Pane. Saat lagi di iNews Prime.